selamat datang lagi di channel Rindu Teresa. Hari ini kita akan membahas part 3 dari pembahasan kita sebelumnya tentang filsafat dan teologi. Hari ini kita akan membahas ke cabang-cabang ilmu filsafat dan cabang-cabang ilmu teologi. BTW, kakak mau disclaimer dulu di sini bahwa semua yang kakak cari di sini itu kakak cari dari internet dan kakak berusaha untuk mencari dari sumber-sumber terpercaya. Jadi kalau misalnya ada informasi lebih yang nggak kakak sampaikan di sini atau ada yang salah atau gimana, silahkan kalian komen di bawah biar kita sama-sama berdiskusi tentang benar atau tidaknya video materi yang udah kakak sampaikan. Jadi kita bisa berdiskusi dan belajar bersama. Oke, jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Sekarang kita masuk ke part yang pertama, yaitu cabang ilmu filsafat. Nah, jadi di sini kakak sudah mencari-cari, yang kakak temukan ada 4 besar yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama, cabang ilmu di bidang logika, epistemologi, lalu ada lagi yang namanya etika dan estetika. Oke, mari kita mulai ke logika terlebih dahulu. Jadi logika ini adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki lurus atau tidaknya suatu pemikiran kita. Nah, lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pikiran yang luas, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Lalu, persoalan-persoalan logika antara lain apa yang dimaksud dengan pengertian? Apa yang dimaksud dengan penyimpulan? Apa aturan-aturan yang dapat menyimpulkan secara lurus? Sebutkan pembagian silogisme. Gitu. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu adalah bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesasihan pengetahuan. Contohnya, dalam ilmu filsafat, yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan ilmu filsafat, diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu ditinjau dari isinya. Persoalan dalam epistemologi diantaranya, bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan itu diperoleh. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu etika. Etika ini adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, tentang hubungannya baik dan buruk gitu. Etika dapat membantu kita memahami tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara bebas dan sadar. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Contoh persoalan yang berkaitan dengan etika, bagaimana peranan hati nurani dalam setiap perbuatan manusia. Yang keempat yaitu estetika. Estetika ini cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Dia itu beda ya dengan estetik yang seni. Objek dari estetika adalah pengalaman dan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan estetika filsafat dan estetika ilmiah. Teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, teori penciptaan dalam seni. Lalu persoalan yang berkaitan dengan estetika, misalnya hubungan antara keindahan dan kebenaran. Kita masuk ke part yang kedua dari video ini adalah cabang ilmu teologi. Nah, jadi menurut yang sudah kakak cari ada 11 cabangnya. Yang pertama itu paterologi. Paterologi ini pelajaran tentang Allah Bapa. Yang kedua adalah kristologi, yaitu pelajaran tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Yang ketiga adalah pneumatologi, pelajaran tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Yang keempat adalah bibliologi, yaitu pelajaran tentang firman Allah. Yang kelima itu adalah
soteriologi, yaitu pelajaran tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang keenam adalah antropologi Kristen. Ini pelajaran tentang sifat umat manusia. Lalu ada hamartiologi. Ini pelajaran tentang sifat dan akibat dari dosa. Lalu ada yang namanya angelologi, yaitu pelajaran tentang para malaikat. Lalu ada demonologi Kristen, itu pelajaran tentang para iblis. Lalu ada eklesiologi, yaitu pelajaran tentang sifat dan misi gereja. Lalu ada namanya eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman. Guys, segini dulu video kita hari ini. Kakak minta sarannya tentang misalnya kayak apa yang belum kita bicarakan tentang tema ini hari ini, atau kalian ada saran bisa komen di bawah. Jadi kita bisa berdiskusi tentang benar atau enggaknya sumber yang kakak cari, karena kita juga sama-sama belajar di channel ini. Lalu juga saya berterima kasih untuk yang sudah nonton dari video part pertamanya. Semoga kalian suka dan semoga membantu. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, gitu aja. See you next video. Bye.